Halo semuanya, perkenalkan, nama gue Joshua Gunawan dari tim Zero Edu Official. Dan pada kesempatan kali ini, gue bakalan ngebahas 5 soal dari buku Matematika kelas 10 Erlangga, halaman 115, bab 3 trigonometri, dan spesifikasi materinya adalah konsep Pitagoras dan perbandingan sudut. Oke, kita langsung mulai aja buat bahas soalnya. Diketahui segitiga ABC siku-siku di titik A dengan AB sama dengan 3 cm dan BC sama dengan 6 cm. Maka nilai dari sin B adalah, kita akan tulis dulu ya diketahuinya ya, yaitu segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di titik A, berarti di sini ya. Untuk B dan C-nya kita taruh di mana saja ya karena sama. Kita taruh B sini, kita taruh C sini. Lalu ditanya adalah nilai sin B, berarti di sini ya. Ini sudutnya, ini yang ditanya. Kita pakai X aja. Nah, diketahui dari soal bahwa AB, berarti ini ya, itu adalah 3 cm. Lalu untuk BC-nya atau sisi miringnya itu adalah 6 cm. Yang ditanya adalah sin B-nya. Sin B itu memiliki rumus depan per miring. Artinya, kita harus mencari sisi depan dari segitiganya karena sisi B-nya sudah diketahui ya, yaitu 6. Bagaimana cara untuk mencari sisi depannya? Ini kita tulis ya. Dengan cara kita menggunakan Pitagoras. Pitagoras sendiri rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C sendiri adalah sisi miringnya yaitu 6. Jadi kita tulis 6 kuadrat. Habis itu A-nya ini, A dan B ini adalah sisi yang mengapitnya. Kita tulis aja A-nya itu yang 3 ini, 3 kuadrat ditambah B. B-nya kita nggak tahu ya, yaitu kita simbolkan dalam Y ya, berarti Y kuadrat. 6 kuadrat sama dengan 36. 3 kuadrat sama dengan 9. Ditambah Y kuadrat. Kita pindahkan 9 ini ke luas yang kiri. Berarti 36 dikurang 9 ya. Karena ini positif. Pindah jadi negatif. Sama dengan Y kuadrat. 36 kurang 9 itu 27. Sama dengan Y kuadrat. Dan untuk mencari Y-nya atau sisi depannya itu kita harus mengakari ya. Karena ini ada kuadrat. Maka kita harus akarin ya. Biar si kuadratnya hilang. Jadinya akar 27 sama dengan akar Y kuadrat. Maka secara otomatis hasil Y adalah akar 27 sama dengan Y. Atau kalian bisa tulis seperti ini ya. Kita pecah ya. 3 kali 9 sama dengan Y. 9-nya kita keluarin dari akar ya. Karena akar 9 itu adalah 3. Jadi 3 akar 3 sama dengan Y. Sekarang kita akan jawab soalnya. Sin B ya. Sin B sama dengan depan pemiring. Depannya kita sudah ketahui ya, tadi sudah kita cari yaitu 3 akar 3 per miringnya. Miringnya ada di soal ya, yaitu 6. Dan kita sederhanakan bentuknya ya. Ini bisa dicoret, ya bisa sama-sama dibagi 3. Jadinya akar 3 per 2. Karena di option tidak ada ya bentuk yang seperti ini, maka kita ganti bentuknya menjadi yang sesuai dengan apa yang di option ya. Ini kita bisa pecahinnya, jadi kita bisa pindahkan akar 3 ini keluar, jadi 1 per 2 akar 3. Maka jawabannya yang C. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Diketahui cos X sama dengan 5 per 7 dan sudut X adalah sudut lancip. Maka yang ditanya adalah nilai tan X-nya. Kita tulis dulu ya yang diketahui seperti biasa. Diketahui bahwa cos X ya sama dengan 5 per 7. Artinya nanti 5 ini akan menjadi sisi samping dari sudut X ya. Lalu 7 ini adalah menjadi sisi miring ya. Sesuai dengan rumusnya cos. Samping per miring. Lalu diketahui juga bahwa sudut X adalah sudut lancip ya. Berarti kalau kalian ketemu kata-kata lancip nih ya. Sudut lancip berarti sudut ini berada di kuadran pertama ya. Karena kuadran pertama saja yang bisa lancip, oke? Nah sekarang yang ditanya adalah nilai dari tan-nya. By the way teman-teman, karena ini kuadran pertama, jadi semua sin, cos, dan tan itu bernilai positif ya. Sekedar mengingatkan saja gitu. Sekarang kita akan jawab soalnya ya, yaitu tan X, yaitu depan per miring, depan per samping. Sampingnya kita udah ketahui tapi depannya belum. Jadi, kita harus cari dulu depannya dengan menggunakan
segitiga dulu ya. Kita gambarin dulu segitiganya. Ini sudutnya ada di sini. Atau X lah ya. Di sini X. Sampingnya ini, miringnya ini. Berarti kita harus cari ininya. Dengan cara menggunakan rumus Pitagoras ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C-nya sama dengan 7 ya. Karena sisi miringnya. Ditambah A, dan A-nya itu 5 kuadrat ya. Yang penting sisinya. Dan B-nya yang kita tanya. 49 sama dengan 25 ya, tambah B kuadrat, 49, habis itu 25-nya dipindahin ke sisi kiri ya, jadi 49 kurang 25 itu sama dengan 24, sama dengan B kuadrat. Untuk mencari B-nya, seperti biasa kita akalin kedua ruas ya, menjadi akar 24, sama dengan akar B kuadrat, maka ditemulah B-nya sama dengan akar 24, atau kita pecah aja, jadinya akar 4 kali 6 sama dengan B. 4-nya bisa dikeluarin ya, karena akar 4 itu sama dengan 2. Jadi 2 akar 6 sama dengan B. Nah, sekarang kita bisa cari tannya. Tannya tadi adalah depan per samping. Depannya itu 2 akar 6. Lalu sampingnya 5 ya, sesuai di soal. Ya sudah, ini sebenarnya sudah selesai, tapi namun di option tidak ada ya bentuk seperti ini. Jadi kita ubah lagi bentuknya menjadi 2/5 akar 6 ya. Jadi 6-nya kita pindahin ke sini. Keluar gitu. Oke, jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Diketahui segitiga ABC siku-siku di titik C dengan sin A sama dengan setengah akar 3. Yang ditanya adalah nilai dari cos B. Nah, sekarang kita akan tulis dulu segitiganya ya, segitiga ABC dengan siku-siku di titik C. Ya, siku-sikunya di sini. Terus kita tulis aja di sini B dan A. Diketahui bahwa sin A, berarti sininya sudutnya, alfa gitu ya, adalah setengah akar 3. Yaitu, ini ya, sin A sama dengan setengah akar 3, atau bisa ditulis sebagai akar 3/2. Yang dimana akar 3 ini berperan sebagai depan dari si sudutnya, dan 2 ini adalah berperan sebagai miring dari si sudutnya. Berarti kalau misalnya kita tulis di segitiganya, depan dari si sin A ini adalah akar 3, dan miringnya adalah 2 di sini. Yang ditanya adalah cos B, yaitu samping per miring gitu ya, samping per miring. Dan sudutnya itu ada di sini. Ini kita tulis aja delta gitu ya. Nah, di sini sampingnya sudah diketahui yaitu akar 3, dan miringnya pun sudah diketahui yaitu 2. Ya udah, kita langsung masukin aja cos B sama dengan akar 3 sampingnya ya. Lalu miringnya 2/2. Atau bisa ditulis sebagai 1/2 akar 3. Jawabannya yang E. Nah, kita akan lanjut ke nomor 4 ya. Diketahui tan alfa sama dengan P. Nilai sin A dalam P adalah, oke, sekarang kita akan tulis dulu diketahuinya seperti apa yang ada di soal ya. Yaitu tan A, alfa maksudnya, sama dengan P. Atau bisa ditulis sebagai tan alfa sama dengan P/1. Ini per 1 ini penting ya teman-teman, karena nanti kita bakalan tahu kalau miringnya itu adalah 1 ya. Kalau per 1 kan kadang suka nggak ditulis. Lalu P-nya ini ya sebagai, bukan miring ya, tapi samping. Karena tan ya, tan itu depan per samping. Oke, berarti ini depan ya, depan dari si alfanya. Sekarang yang ditanya adalah sin alfa dalam P. Oke, berarti kita harus gambarin dulu ya, segitiga alfa tuh gimana sih? Segitiga yang mempunyai sudut alfa. Nah, ini ya. Yang dimana depannya tuh P, sampingnya 1 gitu. Yang ditanya adalah sin. Kita tulis ini ya, sin alfa. Itu sama dengan depan per miring. Dan sayang sekali kita miringnya tuh masih belum diketahui ya. Masih tanya-tanya nih. Jadi kita harus cari dulu menggunakan rumus Pitagoras. Yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Yang dimana C-nya itu adalah sisi miringnya yang kita cari. A dan B-nya itu adalah sisi yang mengapitnya. Jadi kita tulis saja P kuadrat tambah 1 kuadrat gitu ya. Habis itu C kuadrat sama dengan P kuadrat tambah 1. Untuk mencari C-nya sendiri kita harus mengakari kedua ruas ya seperti biasa. Berarti akar C kuadrat sama dengan akar P kuadrat tambah 1. Dan kita ketemulah hasil C-nya adalah
akar dari P kuadrat tambah 1. Nah, sekarang kita langsung aja jawab pertanyaannya. Sin alfa, depan per miring. Depannya tadi sudah ada ya di soal, yaitu P per miringnya yang udah kita cari. Akar dari P kuadrat tambah 1. Nah, sayangnya nih, di pilihan gandanya nih, ternyata ini kebalik nih. Tapi nggak apa-apa dong, karena ini sama aja. Kalau pertambahan sama aja ya, teman-teman. Jadi ini bisa ditulis juga 1 tambah P kuadrat. Maka hasilnya yang B. Kita lanjut ke soal yang terakhir ya. Diketahui sin A sama dengan 3/5 dan cos B sama dengan 12/13. Sudut A dan sudut B adalah sudut lancip. Nilai dari sin A kali cos B kurang cos A kali sin B adalah... Oke, ketika kalian melihat soal ini mungkin kelihatan susah ya, tapi kita coba untuk bahas sedikit-sedikit ya. Oke, kita langsung dimulai aja dari menuliskan apa yang diketahui ya, seperti biasa. Pertama ada sin A. Sin A sama dengan 3/5. Berarti ini depannya, dan ini miringnya. Lalu ada cos B. Nah, cos B sama dengan 12/13. Ini ada miringnya. Lalu ini adalah sampingnya 12 ini. Oke. Habis itu sudut A dan sudut B adalah sudut lancip ya. Berarti sama-sama berada di kuadran pertama. Ya, sama-sama berada di kuadran pertama. Dan artinya sin kostan dari segitiga A maupun segitiga B itu bernilai positif semua ya. Oke. Sekarang yang ditanya adalah sin A kali cos B kurang cos A kali sin B. Untuk sin A-nya sudah diketahui ya bahwa ini 3/5, cos B-nya juga sudah diketahui 12/13. Namun sayangnya untuk mencari cos A ini kita memerlukan yang namanya samping ya, karena di sini di sin A ini hanya diketahuinya depan sama miringnya ya. Tidak bisa kita ambil yang samping karena berbeda segitiga ya. Berbeda segitiga. Yang satu ini segitiga A, yang satu segitiga B. Ini aku gambarin aja segitiga yang A-nya. Kita taruh sudutnya di sini. Depannya 3, miringnya 5. Yang satu lagi kita taruh sudutnya. Sampingnya 12, miringnya 13. Nah, yang sin B pun juga sama demikian gitu ya. Karena di sin B ini kita memerlukan yang namanya depan, sisi depannya dari sudut B. Dan sayangnya kita masih belum ketemu ya, ini masih tanda tanya, ini juga masih tanda tanya. Maka langkah yang harus kita lakukan adalah kita mencari sisinya gitu ya dengan menggunakan Pitagoras. Ada dua cara teman-teman untuk mencari Pitagoras. Yang pertama nih, kalau kalian misalnya sudah hafal dengan triple Pitagoras, kalian bisa langsung pakai. Contohnya, kita mencari yang sin A-nya ya, segitiga yang A, dan kita mencari sisi sampingnya. Kita lihat nih, ini ada 5, ada 3, ya kan? Dan pastinya untuk melengkapi triple Pitagoras ya, kalau kalian hafal, itu akan langsung ketemu bahwa jawabannya adalah 4 ya. Dengan syarat ya, ini 4 ya, ada 3 sebagai sisinya dan 5 itu sebagai sisi miringnya ya. Berarti ini udah pasti 4 ya. Ataupun nih ya, ada cara lain nih untuk mengerjakan atau mencari sisinya itu dengan menggunakan Pitagoras seperti yang sudah gua kerjakan di nomor-nomor sebelumnya, yaitu menggunakan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, di sini aku bakal coba pakai cara ini untuk mencari sisi depan dari segitiga B, oke? Nah, sekarang di sini C-nya adalah sisi miring. C dan sudah diketahui yaitu 13 kuadrat sama dengan A. A-nya itu 12 ya, yang penting sisinya, dan B yang kita cari. 13 kuadrat itu adalah 169 ya, atau 13 kali 13. 12 kuadrat itu 144 tambah B kuadrat ya. Habis itu kita pindahin ke sini, ke samping, ke kiri. Jadinya 169 dikurang 144 tambah sama dengan B kuadrat ya. Ini dari positif jadi minus atau negatif. 169 dikurangin 144 itu hasilnya 25 ya, sama dengan B kuadrat. Dan untuk mencari B-nya seperti biasa kita akarkan ya, B kuadrat. Akar B kuadrat sama dengan akar 25. Maka dapatlah hasilnya B, dan akar 25 itu kebetulan bulat ya, jadi hasilnya 5. Oke. Setelah kita mendapatkan gitu ya, sisi samping dari segitiga A gitu ya, atau sudut A,
dan sisi depan dari segitiga B atau sudut B. Maka kita langsung aja ngerjain atau menjawab soalnya ya. Ini ada di sini. Maaf, di sini. Sin A-nya ya, kalau sudah ada di soal ya 3/5, atau kalian kalau mau cross check bisa di sini ya, bisa lihat dari sini. Ini sudutnya di sini, kalau sin itu depan per miring, depannya 3, miringnya 5. Oke, habis itu cosnya ada di soal juga 12/13. Dikurangin cos A. Cos A-nya itu adalah ini ya, kita lihat dari sini. Samping 4 ya. Habis itu miringnya 5, 4/5. Oke. Kita tulis di 4/5 dikali sin B. Sin B-nya kita dari sini ya, sin B. Sin-nya tadi depannya kita sudah ketahui yaitu 5 per miringnya 13. 5/13. Nah, untuk biar lebih bagus ya, sebenarnya ini harus ada tanda kurung ya, biar kita tahu mana yang dikerjain duluan ya. Oke. Sekarang kita kerjain yang ini dulu, bagian kiri dulu. 3 kali 12 itu adalah 36. Dan 5 kali 13 itu adalah 65 ya. Betul ya, 65. Dikurangin 4 kali 5, 20. 5 kali 13 sama ya, 65. Sebenarnya teman-teman ini masih bisa dicoret ya, sebenarnya ya, 5 sama 5 ini bisa dicoret. Tapi kenapa di sini aku nggak coret? Karena biar nggak usah ganti penyebut lagi gitu. Kalau misalnya nanti ini aku coret sama ini, nanti hasilnya di 13/13. Jadinya nanti 4/13. Dan untuk mengurangi sama 36/65 ini kita harus ganti penyebut ya. Ya berarti nanti sama lagi dong, jadi kali 5, ini juga atasnya kali 5. Ya, jadi mending kalau kasusnya seperti ini, lebih baik tidak usah untuk dicoret ya. Walaupun bisa dicoret. Nih, aku tulis ulang lagi ya. 4/5, 5/13. Oke. Nah sekarang udah kita kurangin aja nih, karena udah sama penyebutnya. 36 kurang 20 adalah 16/65. Maka jawabannya yang A. Oke teman-teman, mungkin itu saja video dari gua, Joshua Gunawan. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga materi kali ini ya dapat kalian pahami semua ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita @zeroeduofficial untuk melihat info-info terkait bimbel Zero Edu ya yang kita buat ya. Terutama buat kalian anak-anak Trinitas yang mau join bimbelnya, bisa langsung bisa kepoin Instagram kita ya @zeroeduofficial untuk melihat daftar harga, testimoni, dan suasana bimbel ya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan terima kasih.